perspektif itu bisa kita pahami sebagai cara pandang kita terhadap sesuatu, yang itu didasari pada konsepsi nilai-nilai yang ada dalam pemahaman kita. Halo Sobat PS, kali ini saya akan menjelaskan satu pembahasan yang sangat identik dengan nama channel ini, yaitu pembahasan tentang perspektif sosiologi. Nah, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan perspektif dalam sosiologi? Nah, sebenarnya secara sederhana perspektif itu adalah sekumpulan pemahaman atau asumsi seseorang, kemudian juga sekumpulan nilai-nilai yang dipahami oleh orang dan digunakan untuk melihat satu objek tertentu. Jadi secara sederhananya perspektif itu adalah cara pandang, cara kita memahami sesuatu. Nah, dalam sosiologi ada 3 perspektif utama yang digunakan untuk memahami objek sosiologi. Kalau sobat semua pernah membaca atau melihat video sebelumnya tentang beberapa pembahasan yang saya sebutkan sebagai ada objek material dan objek formal. Maka perspektif ini mirip dengan apa yang saya sebut sebagai objek formal, jadi cara melihat satu objek. Nah, 3 perspektif utama dalam sosiologi, yang pertama adalah yang disebut dengan perspektif fungsional. Perspektif fungsional ini bisa kita lihat dari beberapa tokoh seperti Durkheim, kemudian juga Parson, dan beberapa sosiologi yang lain. Asumsi dari perspektif fungsional ini melihat masyarakat sebagai sebuah kesatuan, yang kesatuan itu terbentuk karena ada proses konsensus di antara bagian-bagian seperti itu. Dan perspektif ini melihat masyarakat berada dalam sebuah keseimbangan atau disebut sebagai equilibrium. Dan ini cenderung melihat masyarakat itu bersifat fungsional, struktur-struktur bersifat fungsional sehingga terbentuklah sebuah masyarakat. Ini adalah perspektif yang pertama ketika melihat sebuah objek sosiologi. Dan sobat semua bisa mempelajari secara lebih detail lagi dalam pembahasan tentang teori struktural fungsional misalnya. Melihat bahwa masyarakat, misalnya kalau saya analogikan di Indonesia misalnya, kenapa masyarakat Indonesia bisa menjadi sebuah kesatuan? Maka jawaban dari perspektif fungsional karena bagian-bagian dalam masyarakat Indonesia itu bersepakat membuat sebuah konsensus untuk menjadi sebuah kesatuan yang bernama Indonesia. Itu yang pertama, perspektif fungsional atau fungsionalisme. Yang kedua, perspektif yang utama dalam sosiologi adalah perspektif konflik. Nah, perspektif ini bisa kita rujuk pada salah seorang tokoh sosiologi yang sangat populer, yaitu Karl Marx. Asumsi dasarnya berbeda dengan teori fungsional, bahwa teori konflik melihat masyarakat bukan tergabung atau tersatukan menjadi sebuah masyarakat karena ada konsensus. Justru teori konflik melihat bahwa masyarakat itu berada dalam situasi yang saling berkompetisi dan terjadi konflik satu sama lain. Kalau saya merujuk pada penjelasan Karl Marx misalnya, bahwa masyarakat itu terdiri dari 2 kelas sosial. Yang pertama ada kelas proletar dan ada kelas borjuis. Dan kedua kelas ini berada dalam situasi atau kondisi konflik satu sama lain. Kenapa terjadi konflik? Karena 2 kelas ini saling berebut pada resources, pada sumber daya yang terbatas, sehingga ada kelompok yang mendapatkan sumber daya lebih banyak, ada yang kelompok sosial yang tidak mendapatkan resources seperti itu. Jadi kenapa sebuah masyarakat bisa bersatu? Kalau kita analogikan misalnya ke masyarakat Indonesia, maka jawaban teori konflik bukan karena ada konsensus, justru karena ada proses eksploitasi oleh satu kelompok yang lebih kuat terhadap kelompok yang lemah. Bagaimana bisa terjadi menjadi sebuah kesatuan? Itu karena ada power, ada kekuasaan, orang-orang yang kuat, kelompok-kelompok yang kuat akan mengontrol mereka yang lemah. Apakah mereka tidak mengetahui? Mungkin kelas-kelas yang dikontrol atau dikuasai oleh kelas tertentu itu tidak menyadari bahwa mereka sedang
dieksploitasi, sedang dikuasai oleh kelompok tertentu. Dan itu yang disebut oleh Karl Marx sebagai kesadaran palsu atau false consciousness. Jadi dalam situasi masyarakat yang tereksploitasi atau kelompok yang tereksploitasi, mungkin bentuk penguasaannya, eksploitasinya tidak dirasakan karena dia tidak memiliki kesadaran, atau kalaupun muncul adalah kesadaran yang palsu. Itu bedanya. Jadi yang fungsional melihat sebagai konsensus, kalau ini adalah proses penguasaan. Yang terakhir, yang ketiga adalah perspektif utama dalam sosiologi yang disebut sebagai interaksionis simbolik atau perspektif interaksionis simbolik gitu ya. Dan ini agak berbeda dengan dua yang pertama karena interaksionis simbolik melihat pada analisis yang lebih mikro, yang lebih kecil. Kalau perspektif dua yang pertama melihat pada aspek-aspek yang sangat makro, yang sangat besar, pada struktur sosial, pada kelas, dan lain-lain, sementara interaksi simbolik melihat pada bagaimana interaksi antara individu dengan individu yang lain. Jadi ekspresi individu terhadap individu yang lain, itulah sebenarnya yang menentukan makna sosial yang terbentuk dalam proses pertemuan antara individu dengan individu yang lain, dalam proses memaknai individu terhadap simbol-simbol yang ada dalam sebuah masyarakat. Saya akan akhiri bagaimana memaknai perspektif sosiologi ini. Misalnya, kalau sobat semua melihat ada orang yang sedang berdemo, misalnya di jalan, maka perspektif konflik akan melihat aspek pada ini kelas sosial apa yang melakukan demonstrasi, atau apa yang menyebabkan demonstrasi bisa terjadi seperti itu. Sementara kalau fungsionalisme akan melihat bahwa ada sistem yang tidak fungsional dalam sebuah masyarakat sehingga menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Tetapi kalau interaksi simbolik sebagai sebuah perspektif yang sangat mikro, mungkin akan menganalisis bagaimana perilaku seorang pendemo ketika dia ikut berpartisipasi dalam demonstrasi. Mungkin juga akan menganalisis bagaimana misalnya poster-poster yang ditulis dan diekspresikan sebagai wujud atau pernyataan dari individu. Itu bedanya sahabat semua, ketika kita memilih salah satu perspektif, maka kita akan melihat satu objek, meskipun objeknya sama, dengan perspektif yang berbeda akan melahirkan penjelasan dan analisis yang berbeda pula. Karena itu silakan pelajari ketiga perspektif ini, dan mungkin salah satu di antara tiga perspektif utama dalam sosiologi ini bisa membantu untuk memahami realitas sosial yang kita temui sehari-hari. Demikian sobat semua. Jangan lupa untuk subscribe agar sobat semua tidak tertinggal dengan pembahasan pada channel ini, dan pastikan juga memberikan komentar pada kolom yang kami sediakan. Terima kasih.